Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Zero Power Part 22. Buat yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan sang emperor yang tak membutuhkan waktu lama untuk membinasakan orang-orang yang mencoba untuk membunuhnya. Di malam hari penuh darah itu, sang emperor memikirkan berbagai kemungkinan yang menjadi alasan dibalik penyerangan ceroboh dari para pasukan revolusi. Lalu dari banyaknya kemungkinan yang ia pikirkan, satu-satunya kemungkinan paling mungkin terjadi adalah para pasukan revolusi yang menyerangnya itu telah dihasut oleh Starbe untuk menyerang dirinya. Sang emperor tahu kalau tujuan Starbe adalah mencapai posisi tertinggi di kekaisaran Empire dengan menjatuhkan sang emperor, lalu menggantikan posisinya sebagai orang yang paling berkuasa di Empire. Tapi tentunya tujuan dari Starbe sangat bertolak belakang dengan tujuan dari para pasukan revolusi yang ingin menciptakan dunia di mana semua orang berada dalam posisi yang setara. Maka dari itu Emperor mengira kalau Starbe pastinya ingin mengikis kekuatan pasukan revolusi dengan menyuruh mereka untuk menyerang sang Emperor menggunakan cara yang sangat ceroboh. Spontan ketika memikirkan semua itu, sang Emperor kembali merasa kesal karena dia tidak terima dengan tingkah laku Starbe yang dengan seenaknya memanfaatkan dirinya sebagai orang yang membantai pasukan revolusi. Namun tentunya meskipun sang emperor merasa sangat kesal, dia memilih untuk kembali ke istana kekaisaran karena dia sadar kalau dirinya sudah tidak bisa langsung menghajar Starbe begitu saja. Beberapa saat kemudian, setelah perjalanan yang cukup panjang, sang emperor pun berhasil kembali ke istana kekaisaran ketika fajar baru saja muncul menggantikan malam. Sang emperor hanya kembali sendirian tanpa adanya sebuah pengawalan, dan dia di sana langsung disambut oleh seorang penjaga yang bertugas untuk mengurus kudanya. Tapi kemudian seorang pria yang merupakan Perdana Menteri datang menghampirinya dengan wajah yang panik. Di sana dia berlari sambil berkata, "Oh astaga, apakah yang ada di pakaian Anda itu darah? Apa mungkin ada yang menyergap Anda yang mulia?" Namun sang emperor dengan santainya malah menjawab kalau saja dirinya memang harus mati, maka dia akan dengan senang hati menerima takdir itu. Sontak Perdana Menteri langsung memarahi sang emperor sambil memintanya untuk tidak bertindak gegabah karena sang Perdana Menteri itu sangat mencemaskan kondisinya. Tapi sang emperor tetap saja tidak menghiraukan kata-katanya. Dia malah mengejek sang Perdana Menteri sambil berjalan menuju istana kekaisaran. Lalu di tengah dirinya yang sedang berjalan, sang emperor bercerita kepada si Perdana Menteri tentang saudara-saudaranya yang selalu membicarakan mimpi mereka di masa lalu. Dia menjelaskan bahwa di antara mereka ada seseorang yang memiliki keinginan untuk membuat kerajaan yang sejahtera di mana para rakyat dan pejabat yang ada di dalamnya bisa hidup dengan bahagia. Lalu ada juga saudara lainnya yang memiliki keinginan untuk merubah kerajaan menjadi sebuah kekaisaran yang kekuatannya tidak akan bisa diabaikan. Bahkan di antara saudara-saudaranya itu ada juga orang yang berambisi untuk menguasai dan menyatukan seluruh benua di bawah kepemimpinan dirinya. Ketika saudara-saudaranya itu sibuk membicarakan keinginan mereka sampai mereka lupa pada waktu, sang emperor pada saat itu hanya bisa memperhatikan mereka tanpa mengucapkan apapun. Dia merasa kalau dirinya tidak akan bisa menjadi penguasa dan tidak berhak untuk memiliki keinginan karena dia adalah pangeran ke-9. Namun ketika dia mendengar bahwa pangeran pertama yang merupakan kakaknya mati dibunuh, sang emperor melakukan sebuah tindakan yang sangat di luar dugaan hingga semua saudaranya tidak akan bisa mewujudkan semua mimpi yang selalu mereka bicarakan. Karena tragedi itu, sang emperor merasa kalau dirinya mempunyai sebuah tanggung jawab untuk mewujudkan semua impian mereka. Dia memilih untuk terus berjalan meski tubuh dan pedangnya dipenuhi oleh banyaknya dosa dan darah dari saudara-saudaranya yang telah tiada. Oleh karena itu, sang emperor sudah tidak bisa kembali menjadi seperti dulu. Dia harus menggunakan cara apapun dan memanfaatkan siapapun yang bisa berguna demi mewujudkan keinginan dari para saudara-saudaranya yang telah meninggal. Meski sang emperor sadar bahwa semua itu adalah beban yang sangat berat, dia mau tidak mau harus tetap melanjutkan semua hal yang telah dia lakukan agar dia tidak mengalami kematian yang sia-sia. Ketika mendengar semua cerita dari sang emperor, mata si Perdana Menteri hanya tertuju pada tangan sang emperor yang dibalut oleh perban. Dia tahu kalau sang emperor pastinya selalu melukai punggung tangannya, sampai luka di punggung tangan itu tidak pernah membaik. Ketika dia melihat punggung lebar sang emperor dari belakang, si Perdana Menteri sadar bahwa inti dari sebuah kekaisaran sangatlah berbahaya. Dia meminta agar sang emperor tidak terlalu memaksakan dirinya sendiri. Namun sang emperor di sana malah langsung menjawabnya dengan berkata, "Aku tidak akan mati dengan mudah, tapi jika saja aku harus mati,
Jadi aku harap kalau semua yang telah kulakukan tidak berakhir sia-sia. Tapi tenang saja, aku berencana untuk membantai semua orang yang menghalangi jalanku. Selain itu aku tidak akan pernah memikirkan tentang kematian, karena ada seseorang yang harus kubunuh duluan. Scenes pun berpindah memperlihatkan dua orang demon yang sedang melakukan sebuah duel di Kastil Demon King. Seorang demon yang sedang berduel itu bernama Trover, dan dia baru saja ditunjuk sebagai komandan pasukan ke-9 menggantikan komandan sebelumnya yang terbunuh oleh Arut secara tak sengaja. Trover mengatakan kalau kemampuan khususnya adalah penggunaan magic yang sangat besar, tapi pada kenyataannya Trover bertarung menggunakan kemampuan fisiknya yang sudah terlatih sambil meneriakan sebuah kata-kata sihir agar orang-orang menganggap kalau kekuatan khususnya adalah magic. Selain dua orang demon yang sedang berduel, para komandan lainnya juga hadir di ruangan untuk menilai apakah Trover pantas menjadi seorang komandan yang memimpin pasukan ke-9 atau tidak. Bahkan Arut juga ada di sana dengan wajah yang terlihat kebingungan karena dia sebenarnya tidak tahu alasan apa yang membuat dirinya datang ke ruangan tersebut. Matanya sayu dan pipinya sangat lesu. Arut terlihat seperti budak korporat yang sering lembur karena dia sangat kelelahan setelah melakukan perjalanan panjang ke kota kedua. Ketika Arut baru saja kembali ke Kastil Demon King, Trover dengan wajah yang sangat bersemangat langsung mengajak Arut untuk berduel. Tapi karena Arut masih perlu beristirahat, akhirnya Trover memintanya untuk menjadi wasit yang menilai pertarungannya. Sementara dirinya yang sangat bersemangat, ternyata lawan duelnya yaitu Dernivan malah sedang asik berpacaran seolah dia tidak peduli dengan kehadiran Trover yang terus mengoceh ke arahnya. Dernivan sejatinya adalah wakil komandan dari pasukan ke-5 dan seseorang yang menjadi pacarnya adalah Noel yang merupakan komandan pasukan ke-5 itu sendiri. Trover di sana tidak bisa menyembunyikan kekesalannya pada Dernivan yang malah asik berpacaran ketika pertarungan akan segera dimulai. Dia dengan keras berteriak meminta kepada Arut untuk segera memulai pertarungan agar Dernivan meninggalkan kekasihnya. Nah lo kaum jomblo banget nih kayaknya gak suka aja kalau lihat orang pacaran ya. Kalau gak mampu minimal gak usah iri bos. Ya kaum jomblo, tunjukkan suara kalian di kolom komentar. Ada suara motor ya guys ya. Oke, kita lanjut. Akhirnya setelah Trover meminta Arut untuk segera memulai duelnya, Arut pun mulai berdiri dan di sana dia bergumam. Apa yang dikatakan wasit ketika akan memulai sebuah duel di wilayah demon ya? Lakukan yang terbaik, tunjukkan kemampuanmu. Jangan sampai terluka, tidak ada yang cocok. Tapi karena ini adalah wilayah demon, sepertinya aku harus sedikit kasar. Karena adanya pemikiran yang seperti itu, Arut pun kemudian berkata dengan wajah yang menyeramkan, jangan sampai kalian membunuh satu sama lain. Seketika suasana dalam ruangan itu menjadi sangat kelam setelah Arut berkata seperti itu. Semua orang yang ada di sana tak bisa mengucapkan apapun, karena mereka menyangka kalau Arut telah mengancam mereka dengan menggunakan kata-katanya. Lalu saat Arut kembali duduk, dia sendiri malah semakin kebingungan. Arut berpikir kalau kata-kata seperti itu akan sangat cocok untuk memulai sebuah duel di wilayah Demon King. Namun dia merasa aneh dengan reaksi dari semua orang yang tiba-tiba berubah menjadi hening. Tapi kemudian tiba-tiba Arut mendengar suara yang memanggil namanya dari seseorang yang duduk di sampingnya. Ternyata orang yang duduk di samping Arut adalah komandan pasukan ke-12 bernama Mires. Arut sempat mendengar sebuah rumor kalau Mires adalah orang yang pendiam, dan dia berpikir kalau Mires sangat cocok menjadi seorang komandan mengingat sikapnya yang sangat dingin. Tapi ketika Arut bertanya balik kepadanya, Mires tetap diam tanpa mengucapkan apapun. Bahkan saat Arut melihat ke arahnya, dia malah langsung memalingkan wajahnya sambil mengeluarkan keringat seolah dia tidak ingin berbicara kepada Arut. Namun kemudian Mires tiba-tiba menarik wakil komandannya yang bernama Gahar sambil berkata kalau Gahar akan menyampaikan semua hal yang ingin dikatakannya. Sangat mengejutkan, di balik wajah sangar dan dewasanya ternyata Mires adalah orang yang sangat pemalu sampai-sampai dia tidak mampu untuk berbicara kepada seseorang yang baru saja dia temui. Tapi karena Gahar sudah sangat mengenal Mires, dia pun akhirnya menundukkan kepalanya kepada Arut sambil berkata, halo Tuan Arut, nama saya adalah Gahar dan saya merupakan wakil komandan dari pasukan ke-12. Mohon izinkan saya untuk menyampaikan kata-kata dari komandan Mires. Setelah itu wajah Gahar tiba-tiba berubah dan dia berkata, Tuan Arut, perkataan Anda tentang duel yang hanya bisa berakhir ketika salah satu pihak menyerah sungguh sangat keren. Selain itu, Tuan Arut juga tidak akan menerima tanda menyerah dengan mudah. Tidak pernah ada komandan pasukan berhati dingin seperti Anda sebelumnya. Anda memang benar-benar seorang demon sejati. Kemudian Gahar kembali pada sikapnya yang sebelumnya sambil berkata bahwa itu semua adalah sesuatu yang ingin dikatakan oleh Mires, sang komandan pasukan ke-12. Sontak Arut terkena shock mental secara tiba-tiba. Dia sangat terkejut dengan perubahan sikap Gahar ketika dia
mewakili Mires untuk mengatakan semua hal yang ingin dia ucapkan. Namun karena adanya kejadian itu, suasana pun menjadi semakin aneh. Asil di sana berkata kalau duel itu menjadi semakin menarik karena Arut sendiri datang untuk menyaksikan secara langsung. Jaikar membenarkan perkataan Asil barusan, dan di sana dia berkata sambil terus menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung. Sebenarnya tawaran untuk menjadi komandan ke-9 juga ditawarkan kepada Dernivan sebelumnya, namun dia menolak tawaran itu karena dia ingin terus berada di samping Noel. Tapi secara kemampuan, kekuatan mereka tidak berbeda jauh, dan hal itu membuat duel ini menjadi semakin menarik. Devi juga menambahkan bahwa orang yang diberikan tawaran menjadi komandan pasukan ke-9 semuanya berjumlah 3 orang, dan yang pertama mendapatkan tawaran itu adalah Ed yang saat ini menjabat sebagai wakil komandan pasukan Zero. Ketika mendengar hal itu, Arut sangat terkejut. Dia semakin menghormati Ed yang menolak tawaran untuk menjadi seorang komandan hanya agar dirinya bisa terus berada di samping Arut. Di tengah duel yang masih terus berlanjut, semua orang yang menyaksikan duel itu berbincang tentang alasan Dernivan yang juga menolak tawaran sebagai komandan pasukan ke-9. Tapi kemudian tiba-tiba Arut kembali dikejutkan oleh Noel yang sudah berada di sampingnya. Di sana Noel dengan santainya berkata sambil memegangi perutnya, apa benar ketika seseorang sedang jatuh cinta akan ada kemungkinan munculnya seorang bayi dari dalam perutnya? Aku dengar kalau anak yang diciptakan seperti itu disebut sebagai anugerah. Apa kau tahu sesuatu tentang itu, Arut? Ketika mendengar kata-kata dari Noel, wajah Arut tiba-tiba berubah. Dia terdiam sambil mengeluarkan aura yang sangat mencekam di samping Noel yang berkata kalau dirinya ingin memiliki sebuah anugerah bersama dengan Dernivan. Ketika Arut perlahan-lahan mengepalkan tangannya, orang pertama yang menyadari hal itu adalah Ririnel yang saat ini sedang berada di sampingnya. Arut tiba-tiba menatap tajam ke arah Noel sambil mengeluarkan aura yang sangat kuat, seolah dia merasa kesal setelah mendengar Noel yang menyebut bahwa seorang anak adalah anugerah. Di sana Arut kembali teringat pada semua hal yang telah dilakukan oleh keluarga Arut kepada dirinya, meski dia adalah anak kandung mereka. Dalam diamnya itu Arut di sana bergumam, anugerah. Jika orang-orang yang menganggap bahwa anak adalah sebuah anugerah, lalu bagaimana dengan orang tuaku? Tidak mungkin mereka menganggap kalau aku adalah sebuah anugerah, karena mereka malas enaknya membuang dan mengirimku ke medan peperangan. Tak lama kemudian, semua komandan yang ada di tempat itu menyadari aura mencekam dari Arut di tengah pertarungan yang sedang berlangsung. Tanpa berlama-lama, Asil di sana langsung melesat ke arah Noel untuk menutup mulutnya agar Arut tidak semakin marah dan terganggu olehnya. Di samping itu, Ririnel masih kebingungan. Dia tidak tahu dengan alasan apa yang membuat Arut berubah secara tiba-tiba, sehingga dia merasa kalau dirinya harus segera mencari sebuah topik untuk mengembalikan mood Arut. Kemudian karena berpikir seperti itu, Ririnel akhirnya mengajak Arut untuk berbincang tentang Trover yang memiliki jumlah magic yang sedikit. Tapi Arut terlihat tidak tertarik dengan topik itu. Dia masih memasang wajah seram sambil mendengarkan Ririnel yang sedang mengoceh. Di saat Trovel dan Dernivan masih melanjutkan duel mereka, Ririnel menjelaskan kalau kekuatan magic tidak bisa pulih dengan cepat sehingga para demon harus berhati-hati ketika menggunakannya. Tapi Trover tidak memperdulikan hal itu. Ririnel berkata kalau Trover malah menggunakan kekuatan magicnya hanya demi sebuah sensasi dan popularitasnya, sehingga Trover hanya bisa menggunakan kekuatan lain selain dari magic. Ririnel di sana menyebutkan bahwa kekuatan lain dari para demon bernama Power of the Demon King yang diturunkan ke dalam wujud fisik mereka. Karena sejatinya para demon lahir dari kekuatan Sang Demon King, maka tubuh fisik mereka juga merupakan salah satu perwujudan dari banyaknya kekuatan yang dimiliki oleh Sang Demon King. Dengan kata lain, wujud fisik yang digunakan oleh seluruh demon yang ada di wilayah iblis adalah kekuatan magic murni yang mereka terima dari Sang Demon King. Dan Ririnel menjelaskan kalau Trover menggunakan hal itu sebagai kekuatan utamanya untuk menggantikan kekuatan magicnya yang sudah habis. Karena mendengarkan semua penjelasan itu, Arut langsung sadar bahwa wujud fisik yang dimaksud oleh Ririnel adalah energi kehidupan dari para demon itu sendiri. Arut menganggap kalau Trover memang sangat gila karena dia menggunakan energi berharga itu hanya untuk bersenang-senang. Bahkan meskipun Trover menggunakan energi kehidupannya sebagai kekuatan utama, dia tetap saja bisa menghantamkan sebuah pukulan keras yang mampu menghancurkan ruangan tempat duelnya berlangsung. Tapi Dernivan juga ternyata tidak kalah hebat. Dia bisa dengan mudah menghindari serangan dari Trover sambil terus memprovokasinya dengan berkata kalau kemampuan Trover bukanlah masalah baginya. Sontak karena dikatai seperti itu, Trover langsung marah. Dia kembali melompat sambil menyiapkan sebuah pukulan keras yang pada akhirnya bisa menghempaskan seluruh area yang berada di sekitar ruangan tersebut. Arut yang melihat peristiwa itu juga sedikit kesulitan karena penglihatannya terhalang oleh debu dan asap yang berterbangan. Namun ketika dia kembali membuka matanya, Arut di sana menyadari adanya sebuah bongkahan batu besar
besar yang sedang mengarah kepadanya. Ketika melihat bongkahan batu besar yang melayang di depan matanya, Arut berpikir kalau sudah sangat mustahil untuk menghindari bongkahan batu tersebut. Tapi kemudian tiba-tiba ada seseorang yang menghancurkan bongkahan batu besar tersebut menggunakan tubuhnya sendiri. Ternyata orang yang melindungi Arut di sana adalah Ed. Wajahnya dipenuhi dengan keringat karena dia tidak bisa menyembunyikan perasaan cemasnya terhadap Arut. Arut sebenarnya baik-baik saja, namun entah kenapa tiba-tiba tubuhnya kembali bereaksi sehingga dia mulai batuk berdarah. Setelah menyadari kalau serangan yang dia keluarkan barusan hampir mengenai Arut, Trover di sana langsung meminta ampunan karena dia secara tidak sengaja malah membahayakan nyawa Arut. Tapi di sisi lain, Ed dan juga Ririna menatap tajam ke arah mereka dengan bola mata berwarna merah karena mereka tak bisa mengampuni seseorang yang berbuat lancang kepada Arut meskipun tidak sengaja. Spontan karena menyadari tatapan serta aura mencekam dari Ed dan juga Ririna, Trover dan Dernivan hanya bisa diam membisu dengan tubuh tegang karena mereka takut kepada Ed yang sedang marah. Namun sebelum pertempuran terjadi, Arut segera membalikan suasana dengan meminta Ed untuk tidak ikut campur karena ia baik-baik saja. Sambil pergi meninggalkan ruangan itu, Arut di sana berkata, "Kita sudahi saja duelnya untuk hari ini. Anggap saja kalau hasilnya seri dan kalian bisa meneruskannya lain kali." Seketika ruangan itu menjadi hening. Semua orang merasa takut kepada Arut karena mereka mengartikan perkataan Arut dengan anggapan bahwa harus ada salah seorang yang mati di antara mereka agar duelnya bisa dinyatakan selesai. Beberapa saat kemudian, Arut dipanggil oleh sang Demon King untuk datang ke ruangannya karena Demon King berkata kalau dirinya ingin pergi ke dunia manusia. Di sana sang Demon King memperlihatkan sebuah peta sihir untuk menunjukkan bahwa kekaisaran bergerak dengan sangat cepat hingga mereka bisa menguasai setengah wilayah benua hanya dalam waktu beberapa hari saja. Spontan Arut langsung terkejut bukan main. Dia tak menyangka kalau kekaisaran akan bergerak secepat itu, padahal mereka tidak mengikut sertakannya ke dalam peperangan tersebut. Kemudian sang Demon King menunjuk ke arah kerajaan kecil bernama Esperantes yang saat ini kemungkinan sedang bertahan melawan kekaisaran yang menginvasi kerajaan mereka. Ketika mendengar nama dari kerajaan itu, Arut kembali kebingungan karena dia merasa kalau dirinya familiar dengan nama dari kerajaan tersebut. Lalu akhirnya dia mengingat sesuatu saat dirinya masih berada di dunia manusia. Arut pernah bertanya kepada Remember tentang identitasnya yang sebenarnya. Dan Remember berkata kalau dirinya berasal dari sebuah kerajaan kecil bernama Esperantes. Pada saat itu Arut sama sekali tidak mengetahui lokasi dari kerajaan yang disebut oleh Remember. Namun saat ini dia langsung sadar kalau kekaisaran sedang melakukan invasi pada kerajaan yang merupakan kampung halaman Remember. Tapi kemudian sang Demon King melanjutkan kata-katanya. Dia menerangkan kalau dirinya tidak bisa diam saja di tengah peperangan yang sedang berlangsung karena dia yakin bahwa kekaisaran Empire tidak akan berhenti meski telah menguasai seluruh wilayah di benua manusia. Sang Demon King tahu kalau sang Emperor pastinya akan menargetkan wilayah demon setelah dia menguasai seluruh benua. Lalu karena hal itu sang Demon King berpikir untuk langsung bergabung ke dalam peperangan sebelum kekaisaran menguasai benua manusia sepenuhnya. Sambil mengalirkan sebuah kekuatan pada peta yang ada di hadapannya, sang Demon King di sana berkata, "Aku berencana untuk mengubah arah ombak permainan ini menuju kekaisaran. Di dalam permainan yang disebut perebutan wilayah manusia ini, aku akan mengubahnya menjadi perjuangan para manusia untuk merebut wilayah demon." Ketika melihat energi sang Demon King yang memenuhi peta tersebut, Arut di sana mengeluarkan keringat dingin. Dia tahu bahwa kekacauan besar akan terjadi sebentar lagi dan dia tidak ingin terlibat ke dalam kekacauan tersebut. Tapi sang Demon King tidak membiarkannya berpikir. Di sana sang Demon King kembali berkata, "Arut, kau harus berangkat sekarang juga. Waktu di dunia manusia ini masih malam dan kau bisa sampai saat menjelang siang jika pergi sekarang." Setelah menerima perintah itu, Arut kemudian langsung berpamitan kepada sang Demon King karena dia akan segera pergi menuju dunia manusia untuk menjalankan misi yang ia terima. Tapi sebelum Arut meninggalkan ruangan itu, dia kembali menoleh ke belakang karena sang Demon King di sana berkata, "Kau tidak perlu membawakanku oleh-oleh, tapi jika kau tetap ingin membawanya, kau tidak perlu membawakanku terlalu banyak. Mungkin informasi saja sudah cukup sebagai oleh-oleh untukku." Saat Arut telah pergi meninggalkan ruangannya, sang Demon King di sana kembali berpikir sambil meminum sebuah minuman. Sebenarnya sang Demon King tidak ingin membiarkan Arut pergi. Namun jika dia membiarkan Arut untuk tetap berada di kastilnya, maka dia akan melanggar sebuah aturan yang sudah dibuatnya. Sang Demon King menganggap kalau peperangan yang terjadi adalah pertarungan sekaligus permainannya dengan sang Emperor. Dia sadar bahwa dalam permainan itu hanya terdapat satu aturan, yaitu tentang Arut yang berperan sebagai mata-mata untuk kedua pihak. Jika saja salah satu dari mereka berdua ada yang mengekang atau mencoba membunuh Arut, maka mereka akan kalah karena dianggap sebagai pengecut. Namun hal itu justru adalah poin yang sangat menarik. Sang Demon King di sana tersenyum sambil bergumam, "Aturan tetaplah aturan. Aku harap permainan ini tidak akan pernah berakhir. Mulai dari sekarang, aku harus berhati-hati terhadap Leonhard. Dia itu memang sangat berguna, tapi juga berbahaya di waktu yang bersamaan." Sementara itu Arut dalam ruangannya sedang bersiap untuk pergi melaksanakan misi yang telah ia terima. Di tengah Ed yang sedang merapikan pakaiannya, Arut berkata di dalam hatinya, "Perang
Tidak diragukan lagi kalau aku pasti akan diturunkan ke medan perang. Apa aku memang harus memaksakan diri untuk melewati hal itu lagi? Arut mengingat seseorang yang memberikan sebuah sapu tangan padanya pada saat peperangan panjang berlangsung. Namun pada saat itu Arut malah menolak pemberian dari orang tersebut dengan mengancam bahwa dia akan membunuh orang itu. Tapi orang itu tidak memperdulikan kata-kata dari Arut dan dia malah berkata sambil tersenyum, "Di dalam medan perang yang sedang berlangsung, orang yang terlihat paling lemah akan menjadi incaran yang pertama. Kau harus menahan batukmu itu, rahasiakan penyakitmu, dan tutuplah mulutmu dengan sebuah jubah atau apapun itu." Arut berusaha keras untuk mengingat wajah orang itu, karena orang itu bisa langsung mengetahui kondisi Arut yang sebenarnya meski mereka baru saja bertemu untuk pertama kalinya. Tanaman demon yang ada di ruangan Arut memperhatikan semua yang sedang terjadi. Lalu sebelum Arut pergi, tanaman itu menyelinap masuk ke dalam tas yang akan dibawa oleh Arut. Akhirnya setelah cukup lama berada di wilayah para demon, Arut pun pergi ke kastil karena mendapatkan sebuah misi dari sang Demon King. Di sana dia pergi dengan menunggangi sebuah kuda, namun dia masih belum menyadari kalau tanaman demon yang ada di kamarnya juga ikut ke dalam tas yang dibawanya. Ternyata tanaman itu menyelinap bukan tanpa alasan. Dia mendapatkan perintah dari Hin untuk terus menjaga Arut sampai akhirnya tanaman itu ikut menjalankan misi bersama Arut. Dan cerita pun bersambung. Tanaman dapat misi buat ngejaga Arut, yang ada Arut harus menjaga tanaman ini karena bisa aja kalau ketahuan jadi masalah ya. Menurut kalian gimana? Apakah tanaman ini bakalan jadi masalah buat Arut atau enggak? Coba komen di bawah. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.